Salam, selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pada kesempatan pagi hari ini masih ada waktu, masih ada kesehatan bagi kita untuk bisa bertemu sekalipun tidak tatap muka secara langsung, di mana kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah, memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan, saya memberikan judul yaitu kewajiban setiap pribadi dalam keluarga. Tema GPI Depok dalam bulan Oktober ini adalah tema keluarga. Dan saya sangat setuju sekali dengan tema ini, karena keluarga adalah organisasi kecil yang dibentuk oleh Allah, di mana keadaan dan situasi keluarga itu sangat mempengaruhi keadaan dan juga pertumbuhan daripada jemaat atau gereja. Nah, di sini kita melihat bahwa Titus adalah seorang hamba Tuhan yang bersama-sama dengan Paulus melayani pada waktu itu, dan ia ditinggalkan di Kreta untuk melayani jemaat-jemaat di Kreta. Nah, kita melihat bahwa kalau kita membaca dari pasal yang ke-1 ayat 5 sampai yang ke-16, di sini kita akan melihat bagaimana keadaan jemaat di Kreta pada waktu itu, di mana dilatar belakangi bahwa pada waktu itu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, pengajaran-pengajaran yang mengacaukan, sehingga banyak hal yang timbul, yaitu keburukan-keburukan yang terjadi kepada keluarga-keluarga di dalam jemaat pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat yang 11 dikatakan bahwa orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi banyak keluarga yang kacau. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, ya. Hidupnya tidak tertib. Bahkan di dalam ayat 12 dikatakan, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Wah, ini sebutan yang begitu keras, ya. Kalau seandainya ada orang dikatakan ini, pasti sakit hatinya luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa kehidupan orang di Kreta betul-betul sudah tidak menunjukkan kehidupan yang benar
menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Karena memang di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa mereka lebih mengindahkan yaitu dongeng-dongeng dan juga kepada hukum manusia daripada kepada hukum Allah. Nah, inilah keadaan jemaat di Kreta pada waktu itu, sehingga Titus ditinggal oleh Rasul Paulus di Kreta untuk meluruskan kehidupan mereka, untuk memperbaiki kehidupan orang-orang di Kreta. Nah, Bapak Ibu sudah yang kekasih dalam Tuhan, setidaknya di sini kalau kita membaca di dalam ayat 1, di dalam pasal yang kedua sampai ayat yang ke-10, kita akan menemukan ada 24 kewajiban sebagai orang percaya yang harus dilakukan di dalam keluarga. Dan saya percaya kalau 24 kewajiban ini dilakukan oleh setiap pribadi di dalam keluarga, saya percaya gereja pun juga akan nampak kemuliaannya. Gereja akan semakin bertumbuh, gereja akan semakin berkembang, dan kesaksian gereja akan menjadi luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh setiap pribadi di dalam keluarga untuk menunjang kehidupan yang benar di hadapan Allah? Yang pertama, kita melihat di dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada Titus supaya menyampaikan ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat itu adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah di dalam ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi yang pertama yaitu kewajiban yang harus dilakukan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh laki-laki atau orang laki-laki yang tua. Nah, kata laki-laki tua atau dewasa di sini menunjuk kepada kepala keluarga, juga menunjuk kepada suami atau kepada bapak-bapak, dan juga kemungkinan kepada pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Nah, apa yang harus mereka lakukan supaya firman Allah tidak menjadi celah bagi orang lain, supaya gereja tetap memiliki nama yang harum? Di situ dikatakan apa yang harus dilakukan, yaitu laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, ya, kemudian menjadi orang yang terhormat. Jadi banyak orang melakukan hal-hal tertentu sehingga mereka menjadi orang yang tidak terhormat oleh karena keinginan mereka. Kemudian bijaksana, ya, bijaksana dalam menentukan kehidupan, bijaksana dalam berbicara, bijaksana dalam tingkah laku. Kemudian sehat dalam iman dan dalam kasih dan dalam ketekunan. Inilah yang harus dilakukan atau sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang laki-laki dewasa. Jadi memang ada aturan ketika kita menjadi orang percaya, dan aturan itu harus dilakukan, dan itulah perintah Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat siapa lagi yang harus melakukan di dalam ayat yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, ya. Nah, kewajiban yang kedua yang harus dilakukan yang orang kedua adalah yaitu perempuan-perempuan, atau menunjuk kepada pribadi perempuan-perempuan yang tua atau perempuan-perempuan yang dewasa, ya, dimana perempuan-perempuan tua atau perempuan-perempuan yang dewasa adalah orang yang harus menjadi panutan bagi orang-orang yang lebih muda pada waktu itu, ya. Jadi selain laki-laki tua, ya, atau orang dewasa, atau mungkin pemimpin gereja, ya, atau pemimpin rohani pada waktu itu, kemudian yang kedua adalah perempuan yang tua atau perempuan-perempuan tua, yaitu yang seharusnya mereka menjadi orang-orang yang menjadi panutan bagi orang-orang yang masih muda. Dikatakan mereka harus hidup sebagai orang beribadah. Artinya bahwa tingkah laku mereka, perilaku mereka harus menunjukkan pribadi mereka sebagai orang percaya, ya. Jangan mereka mengaku menjadi orang Kristen, mereka mengaku menjadi orang percaya, tapi tingkah laku mereka tidak pernah menunjukkan sedikit pun akan kehidupan mereka sebagai orang percaya, sehingga orang tidak percaya kalau mereka adalah orang yang beribadah sebagai orang Kristen. Kemudian yang kedua, dikatakan jangan pemfitnah. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu atau perempuan-perempuan sudah berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang, ya,
biasanya memiliki satu kecenderungan untuk membicarakan orang lain, ya, baik dari yang kecil sampai yang besar, ya, bahkan mungkin 1 jam 2 jam mereka tidak terasa, ya, saking asiknya untuk membicarakan orang lain. Fitnah itu tidak boleh, ya. Kemudian jangan menjadi hamba anggur. Wah, ini luar biasa. Kalau perempuan-perempuan di situ ditegur jangan menjadi hamba anggur, berarti perempuan-perempuan pada waktu itu di kereta mereka adalah orang-orang yang suka mabuk, ya, orang-orang yang suka anggur, minum anggur, menjadi hamba anggur, ya, suka mabuk. Nah, bagaimana kalau yang tua-tua sudah seperti ini, yang muda akan menjadi seperti apa? Kemudian yang keempat, cakap mengajar hal-hal yang baik, sehingga tadi dikatakan bahwa perempuan-perempuan tua itu seyogianya atau seharusnya menjadi panutan bagi orang-orang yang masih muda. Tetapi kalau kata-katanya sudah tidak menunjukkan kata-kata sebagai orang tua, saya rasa orang muda pun tidak akan pernah hormat atau menghargai daripada kehadiran orang tua tersebut. Nah, inilah yang kedua, atau pribadi yang kedua yang harus melakukan. Kemudian pribadi yang ketiga, jadi tadi yang pertama adalah laki-laki tua atau dewasa, kemudian yang kedua adalah perempuan-perempuan tua, yang kedua adalah perempuan-perempuan muda. Mungkin kalau di dalam gereja ini bisa digolongkan, yang pertama tadi adalah golongan-golongan lansia, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah golongan-golongan yang masih muda atau keluarga muda, karena dikatakan perempuan-perempuan muda. Tetapi di dalam ayat selanjutnya itu menunjukkan bahwa mereka itu, perempuan-perempuan itu adalah orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga. Di dalam ayat 4 dikatakan, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, inilah tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan muda di dalam keluarga, di dalam jemaat. Yaitu yang pertama adalah dikatakan mengasihi suami dan anaknya, menyayangi, mengasihi, memperhatikan, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak yang sudah terjadi dengan modernisasi ini, ya, banyak perempuan-perempuan yang kalau sudah pegang HP sudah lupa, ya, pergi kemana, mungkin ke pasar atau ke mall, duduk main HP, bawa anaknya lari kemana, ya, banyak kasus, ya, anaknya ketabrak mobil, ketabrak motor, masuk got dan sebagainya. Orang tuanya sudah tidak tahu saking asiknya pegang HP. Jadi lebih mengasihi HP daripada mengasihi anaknya. Nah, inilah yang terjadi, ya. Itu berarti bahwa perempuan itu atau ibu itu tidak mengasihi anaknya, ya. Padahal tanggung jawabnya adalah, kewajibannya adalah mengasihi suami dan anaknya, ya. Ketika suami pulang kerja harus seperti apa, ya, harus bagaimana, sudah tahu, ya, hal yang harus dilakukan. Kemudian tidak hanya itu saja, tetapi perempuan itu juga harus bijaksana. Kemudian yang ketiga harus menjaga kesuciannya, artinya harus tetap setia, ya. Kemudian rajin mengatur rumah tangganya, bagaimana supaya keadaan rumah tangga menjadi enak, menjadi rapi, menjadi sedap dipandang. Itu tanggung jawab daripada perempuan. Kemudian baik hati, ya, artinya tidak pernah menyakiti, ya. Kemudian taat kepada suaminya, ya, dalam keadaan apapun, baik itu mungkin keadaan senang, keadaan sedih, keadaan makmur ataupun tidak makmur, ya, keadaan punya duit ataupun tidak, tetap aja taat kepada suami. Nah, itulah tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan muda. Nah, Paulus menasihatkan kepada Titus untuk menyampaikan itu kepada jemaat di Kreta, ya, supaya dengan kewajiban-kewajiban itu dilakukan oleh mereka, dan itulah yang akan mendukung supaya jemaat atau keluarga-keluarga di dalam jemaat itu memiliki kehidupan yang baik. Nah, kemudian pribadi yang selanjutnya yaitu orang muda di dalam ayat yang ke-6, pasal 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Biasanya inilah yang terjadi, bahwa orang muda kadang-kadang suka emosi, mengambil keputusan secara cepat, ya. Kemudian tidak bisa menguasai diri, sehingga banyak faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut menjadi salah langkah, menjadi keliru, sehingga di dalam rumah tangganya menjadi berantakan.
ya. Dan dia dikatakan di sini harus menjadi teladan yang baik, ya. Kehadiran Titus harus menjadi teladan. Nah, itulah yang dianjurkan oleh Paulus kepada Titus untuk disampaikan kepada jemaat di Kreta. Kemudian yang terakhir, tadi yang pertama adalah kepada orang-orang yang tua, kemudian kepada yaitu laki-laki tua, kemudian kepada perempuan-perempuan yang tua, kemudian perempuan yang muda, kemudian kepada laki-laki yang muda, kemudian yang terakhir adalah kepada hamba. Jadi firman Allah ini begitu luar biasa karena sangat-sangat memperhatikan ajaran kepada siapapun yang layak untuk diajar, untuk membutuhkan pengajaran, ya, supaya mereka menjadi orang Kristen yang benar, yaitu hamba. Dikatakan ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Kalau di antara kita ada yang bekerja kepada orang tertentu atau kepada instansi tertentu, ya, atau mungkin kepada perusahaan tertentu, ya, kita harus taat kepada tuannya, ya, kita tidak membantah. Kemudian jangan curang, ya, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Kadang-kadang seorang hamba kalau masih baru taat banget, ya, setia banget, loyal banget, tetapi begitu sudah lama kadang-kadang kelihatan aslinya. Nah, itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya, baik itu kepada hamba, kepada pasangan yang muda, baik itu laki-laki atau perempuan, atau kepada perempuan yang sudah tua, ataupun kepada laki-laki yang tua. Nah, itulah tujuan daripada Titus untuk tinggal di Kreta, yaitu supaya meluruskan jemaat-jemaat yang pada waktu itu mereka sudah terkontaminasi dengan berita-berita atau pengajaran-pengajaran yang tidak baik, yang sudah membingungkan, merusakkan, menyesatkan, ya, bahkan sudah membuat sifat-sifat mereka menjadi kacau, bahkan rumah tangga mereka menjadi kacau. Nah, kalau gereja, ya, rumah tangganya sudah menjadi kacau, orang-orangnya sudah kacau, saya rasa bahwa gereja pun juga tidak akan menjadi damai. Nah, bagaimana supaya gereja bisa bertumbuh, gereja bisa berkembang, ya, gereja bisa sedap dipandang mata oleh orang lain, ya, dan orang menjadi sejuk ketika melihat kehadiran gereja di sekitar masyarakat, yaitu mereka harus melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus ini. Nah, tujuannya yaitu supaya apa? Agar firman Allah tidak dihujat orang di dalam ayat yang kelima dikatakan tadi, ya, yaitu hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Kemudian yang kedua, tidak ada orang-orang yang memberitakan kabar buruk tentang kita. Di dalam ayat yang ke-8, dengan hal-hal yang buruk yang terjadi, mereka gampang sekali untuk mencela, ya. Pada suatu ketika pagi-pagi saya pergi ke sebuah toko snack untuk membeli snack, dan ketika saya datang ke situ ternyata pemilik toko sedang mendengarkan sebuah khotbah lewat YouTube, ya, pakai sound system, dan saya datang ke situ, saya mendengarkan, dan apa yang dikatakan di situ, di antaranya yaitu bahwa ada sebuah hewan, ya, kalau di tempat kita sekarang disebut biawak, ya, itu dikatakan bahwa itu haram untuk dimakan oleh kelompok mereka. Tetapi di Arab sana ada seekor hewan yang mungkin mirip dengan biawak, tetapi boleh dimakan atau tidak diharamkan. Nah, ternyata apa yang menjadi acuannya? Yang menjadi acuannya adalah supaya mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang Yahudi Kristen, ya. Karena orang-orang Yahudi Kristen menurut mereka sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya asing, sehingga berpakaian aneh-aneh, makanan aneh-aneh, dan sebagainya. Di situ disebutkan seperti itu. Wah, ketika saya mendengar ceramah itu saya sangat kaget. Tapi saya tidak menyalahkan mereka, karena itu pandangan mereka terhadap kita. Jadi ada istilah bahwa ketika kita berbuat baik banyak, mereka tidak melihat, tetapi ketika kita melakukan sedikit pelanggaran, sedikit hal yang tidak benar, akan menjadi sorotan mereka. Dan saya tidak menyalahkan mereka juga. Kenapa? Dengan demikian bahwa ini merupakan satu tantangan bagi orang percaya, bahwa orang percaya itu harus tetap memiliki kehidupan yang benar. Orang percaya harus menunjukkan kehidupan perilaku yang berbeda dengan orang lain dan tetap hidup baik. Yang setuju dengan apa yang saya katakan, katakan amin.
Nah, inilah tujuannya firman Allah disampaikan kepada kita tentang keluarga. Nah, mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita sebagai keluarga Allah yang terdiri dari kaum muda, kaum tua, baik itu laki-laki, perempuan, ibu rumah tangga, kita akan melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya sesuai dengan firman Allah. Dengan demikian, maka keluarga-keluarga Kristen akan menjadi suatu keluarga yang harum, keluarga yang menyenangkan Tuhan, keluarga yang senantiasa tunduk kepada firman Allah, sehingga ketika orang melihat kita sebagai orang percaya, mereka akan simpatis, mereka akan salut bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang yang bisa menjadi panutan terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada kesempatan ini, oleh karena kasih-Mu, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami, supaya firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah firman-Mu akan senantiasa hadir di dalam keluarga-keluarga Kristen, sehingga kami dapat menjalani perintah firman-Mu itu, sehingga kami menjadi satu keluarga-keluarga yang luar biasa, keluarga-keluarga yang senantiasa taat, yang tunduk kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Ampuni Tuhan akan setiap pelanggaran dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.